Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya, Andi Jumhadi Aji Saroyo. Dalam video saya kali ini, saya akan berbagi informasi tentang tempat-tempat mustajab yang ada di sekitar Ka'bah. Untuk itu, saksikan terus video saya ini sampai selesai. Ka'bah atau Baitullah adalah bangunan suci yang ada di muka bumi ini. Ka'bah adalah merupakan tempat pertemuan seluruh umat muslim dari seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah umroh dan melaksanakan ibadah haji. Dan Ka'bah juga adalah merupakan arah kiblat untuk melaksanakan sholat bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Dalam bangunan Ka'bah ini sendiri itu penuh dengan syarat akad makna, dan ada beberapa tempat di Ka'bah itu sendiri yang merupakan tempat-tempat mustajab. Jika kita beribadah dan berdoa, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat mustajab yang pertama yaitu Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah sebuah tempat di sebelah utara bangunan Ka'bah yang berbentuk setengah lingkaran, dan di atas Hijr Ismail ini terdapat talang emas atau pancuran emas. Hijr Ismail ini awalnya dibangun oleh Nabi Ismail alaihissalam dan termasuk bangunan suci umat Islam juga, dan merupakan bagian dari bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada saat itu Nabi Ismail datang membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa batu-batu yang dikumpulkan tersebut dalam bahasa Arab disebut hijir. Oleh karena itu adalah merupakan bagian daripada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ismail, maka dinamakan Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah salah satu tempat yang dimakbulkannya sebuah doa, karena beribadah di dalam Hijr Ismail hukumnya sunnah, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Aku pernah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberi izin masuk ke Ka'bah untuk sholat di dalamnya. Lalu dia membawa aku ke Hijr Ismail dan bersabda, sholatlah di sini kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, karena Hijr Ismail ini termasuk bagian Ka'bah. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kita insya Allah jika sholat di Hijr Ismail ini itu sama dengan kita melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Nanti insya Allah pada saat kita akan melaksanakan ibadah umroh, seluruh jamaah juga nanti akan bisa sholat di Hijr Ismail tersebut. Kemudian tempat mustajab yang kedua yaitu Rukun Yamani. Rukun Yamani ini adalah salah satu sudut di Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman, atau letaknya itu di sudut sebelum Hajar Aswad. Dan menurut Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad dalam setiap tawaf, sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Pada saat Fatu Makkah, Rasulullah menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad tersebut dengan sebatang tongkat. Menyentuh Rukun Yamani ini adalah sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan hal ini juga diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, antara lain Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, dan Ubaid bin Umar. Menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Namun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir
bin Zaid bahwa kita tidak perlu berdesak-desakan untuk mencapainya. Jadi janganlah kamu berdesak-desakan untuk mencapainya. Apabila kamu mendapatinya sedang senggang, maka sentuhlah, dan jika tidak maka berlalulah. Nah, ini salah satu keutamaan daripada rukun yamani, yaitu jika kita menyentuhnya dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Dan keutamaan lainnya menurut Ibnu Abbas bahwa pada sudut Ka'bah tersebut terdapat seorang malaikat yang selalu mengucapkan amin. Maka kata Ibnu Abbas, ketika menyentuh rukun yamani, bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap kali sampai pada rukun yamani, aku selalu bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian tempat mustajab yang ketiga adalah Hajar Aswad atau batu surga. Nah, di sini sejarah hadirnya batu tersebut di dalam Ka'bah itu terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal mulanya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Perintah atas pembangunan Ka'bah tersebut terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 125 sampai 128. Dan juga menurut Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya Qisas Al-Anbiya, kisah para nabi dan rasul. Saat itu pembangunan Ka'bah sudah hampir selesai, namun ada satu sisi Ka'bah yang masih kosong. Melihat kondisi yang kosong tersebut, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk mencari batu agar bisa menutupi ruang kosong tersebut. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam mencari batu tersebut dari bukit ke bukit untuk menutupi ruang kosong di Ka'bah tersebut. Nah, kemudian setelah lama mencari, turunlah malaikat Jibril membawa dan menyerahkan batu hitam yang disebut Hajar Aswad. Nah, setelah menerima batu Hajar Aswad tersebut, kemudian Nabi Ismail membawa batu tersebut dan menyerahkan kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang menerima batu tersebut dan bahkan menciumnya beberapa kali. Nah, dalam pelaksanaan ibadah umrah maupun haji, Hajar Aswad ini adalah salah satu tempat yang menurut para jamaah tersebut adalah tempat yang favorit. Jadi banyak sekali para jamaah yang berusaha ingin mencium batu Hajar Aswad, bahkan sampai berdesak-desakan. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa mencium batu Hajar Aswad ini adalah sunnah, maka kita tidak boleh, artinya jika saat itu berdesak-desakan dan ramai, kita jangan untuk artinya kita tidak sampai ke Hajar Aswad tersebut. Jadi cukup kita melihat dari jauh sambil kita membaca doa. Jadi kita membaca doa dari jauh itu sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.